Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Dia karuniakan kepada kita. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Judul yang diminta di forum ini untuk dibahas oleh saya adalah agar istiqamah sesudah Ramadan. Perhatikan ya ikhwan, bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal kita. Tugas kita di dunia ini adalah untuk memenuhi wasiat Allah. Dan memenuhi wasiat Allah itu adalah merupakan sebaik-baik bekal. Apa wasiat Allah? Agar kita bertakwa. Lihat surat 4 An-Nisa. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-131. Allah Jalla wa'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Perhatikan kalimat Allah Jalla ala di firman ini. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Sungguh telah diwasiatkan. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian. Maksudnya para nabi
para rasul dan umat-umat mereka. Wa iyyakum, dan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami wasiatkan? Anittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah ketika menurunkan Al-Quran, Allah mengingatkan kembali perintah itu, wasiat itu. Di surat yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Inilah tugas, inilah tanggung jawab, atau yang disebut dengan output, hasil dari tujuan penciptaan kita. Kalau di surat, nanti kalau antum tanya, oh jadi kita tugas utama kita meraih takwa ya? Jawabannya iya. Bukan beribadah kepada Allah. Ibadah itu sarana, hasilnya takwa. Jadi Allah katakan di surat 51, Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sarananya. Itu jalannya, itu tariqahnya. Tujuannya meraih takwa. Coba lihat hubungan antara tariqat dengan tujuan. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nas'ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku. Maka beribadahlah kepadaku. Aku Allah adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa yang aku harapkan dari ibadah kalian? La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Tidak ada pertentangan pada masalah ini. Bahwa ibadah itu tariqah, jalan. Dan takwa adalah hasilnya. Jadi tujuan beribadah agar kita meraih takwa. Dan takwa itu wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang selalu dia ingatkan kepada setiap nabi dan rasul dan umat-umat mereka. Tidak terkecuali umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebaik-baik bekal yang kelak kita datang menemui Allah. Mulia atau hina, tinggi atau rendah derajat kita, tergantung kita mencapai derajat muttaqin atau tidak. Allah katakan di surah 2 Al-Baqarah 197. Di akhir ayat itu Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal takwa. Dan dengan takwa itu kalian akan atau dengan takwa itu status kalian, kedudukan kalian, derajat kalian di sisi Allah ditentukan. Allahu Jalla wa Ala di surat 49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman. Di akhir ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia. Perhatikan kata Allah, inna akrama. Akrama isim tafdil. Isim tafdil dari kata karuma, mulia. Maka kata Allah, inna akramakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Kemuliaan seseorang di sisi Tuhannya tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau ketampanan fisiklinya, tetapi yang Allah lihat adalah takwanya. Inilah yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Al-Bukhari dalam kitab, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Az-Zuhd wa Riqaq, bab
Allah tidak melihat rupa kalian. Ya, di sana Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Allah tidak lihat ketampanan wahai para laki-laki. Allah tidak melihat kepada kecantikan wahai para wanita. Seganteng apapun Anda, setampan apapun Anda, ya, tidak adalah nilainya dengan monyet jika Anda tidak bertakwa. Apakah Anda pasti tersinggung kalau saya bilang monyet? Sebab Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa hum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang punya hati tapi tidak menggunakan hatinya, punya pendengaran tapi tidak menggunakan pendengarannya, mempunyai mata tapi tidak menggunakan matanya, mereka inilah yang akan memenuhi neraka jahanam. Dan kata Allah, ulaika kal an'am, mereka sama dengan hewan, balhum adall, bahkan lebih rendah, lebih sesat dari hewan. Jadi kalau saya bilang Anda tampan, Anda ganteng wahai para laki-laki, Anda cantik rupawan wahai para wanita, tapi kalau hati Anda tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, ya, dan kata Nabi at-taqwa hahuna sambil menuju dadanya, maka apa bedanya Anda kita dengan monyet? Tidak ada bedanya sama sekali. Kata Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi tadi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada fisik-fisik kalian, kepada jasad-jasad kalian. Tidak Allah lihat. Wala amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Kekayaan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Qarun. Kekuasaan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Firaun dan Namrud. Di mana mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mereka menafikan sifat iman dan takwa tadi. Lalu Allah menghinakan mereka. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling bertakwa, maka dia orang yang paling mulia. Ingat, perhatikan ikhwan, catatan penting dari ayat tadi. Berarti setiap orang harus punya target menjadi yang terbaik. Paham? Terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut manusia. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dalil pertama, bahwa kita diciptakan Allah untuk meraih menjadi orang terbaik. Terbaik amalnya. Surat 67, ya, surat 67, surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Maha Mulia yang menciptakan kalian, yang mematikan kalian lalu menghidupkan, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan. Liyabluwakum, agar dia sang pencipta itu ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Ahsan dari kata hasuna. Siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Maka sibukkan dirimu. Ya, sibukkan dirimu. Jadilah Anda orang yang terbaik di mata Allah. Karena yang mengujimu adalah Allah, bukan suamimu. Maka kalau Anda ingin jadi suami yang baik, suami yang paling baik menurut standar Allah, bukan standar pasangan Anda. Kalau Anda pengen jadi istri yang paling baik menurut standar Allah, bukan standar suami. Karena yang kelak menilaimu dan memberi nilai kepadamu baik atau tidak adalah Allah. Karena dia sang penguji abadi. Ya, liyabluwakum. Dia Allah yang mematikan dan menghidupkan, itulah yang mengujimu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalnya di antara kalian. Dan Allah tidak butuh second opinion, dukungan dari para
followers misalnya. Allah nggak butuh. Seandainya Anda dikatakan oleh follower Anda sebagai orang baik, tetapi jelek di mata Allah, tetap aja jelek, tidak berubah jadi baik. Dan Anda yang baik di mata Allah tidak akan menjadi jelek walaupun followernya atau haters Anda menganggap Anda adalah jelek. Maka hidup ini adalah meraih yang terbaik. Dan yang terbaik di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dan bertakwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dan itu adalah yang Allah wasiatkan kepada kita. Dan orang yang bertakwa berarti dia telah merancang masa depannya yang gemerlap. Dia telah merancang masa depannya yang gemilang. Lihat surat 6, surat Al-An'am, ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan, hanyalah senda gurau saja. Sesuatu yang sifatnya utopi saja, ilusi saja. Ya, dan perhatikan ayat berikutnya kata Allah, ya, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Maka masa depan kita akhirat. Dan masa depan yang paling baik dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang mempersiapkan bekal terbaiknya. Dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi wasiat Tuhannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka inilah manusia paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan takwa ini merupakan salah satu output yang diinginkan Allah dari kita melalui Ramadan. Dan antum semua insya Allah sudah menghafal ayatnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ingat, yang masuk surga bukan orang yang berpuasa, tapi orang yang bertakwa. Artinya Anda harus yakin benar puasamu benar-benar bisa merubahmu, atau saya ulangi, jadi puasa yang dimaksud Allah adalah puasa yang bobotnya, yang kualitasnya menjadikan engkau orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika seandainya Anda hanya berpuasa saja, tapi tidak memiliki muatan takwa padanya, apa bedanya Anda dengan orang kafir yang puasa pada Paskah dan semacamnya? Tidak ada bedanya. Ya, oleh karena itu, puasa yang diharapkan Allah adalah puasa yang dapat membentuk karakter, sifat kita menjadi orang yang bertakwa. Paham? Itu poin pertama dari kajian kita hari ini. Yang kedua, oleh karena itu andai kata Anda menyadari bahwa takwa itu target dari puasa, maka betapa malunya para kiai kita, betapa malunya para ustadz kita, betapa malunya para pejabat kita yang mengatakan dengan telah berlalunya puasa, kita kembali kepada kesucian. Impossible, omong kosong. Kesucian itu berkaitan dengan takwa. Dan takwa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kan Allah kemarin tidak kasih tahu ke antum. Begitu berlalunya Ramadan ketika malam Id umpamanya. Siapa di antara Anda yang sudah mendapatkan report dari Allah di Androidnya bahwa dia bertakwa? Ada tidak, Bu? Ada tidak, Pak? Gak ada. Oleh karena itu jangan sok-sok merasa telah suci dengan Ramadan. Paham? Karena kesucian itu terkait dengan takwa. Dan tidak seorang pun yang tahu kualitas takwanya. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu apa kata Allah? Jangan engkau sok suci. Karena yang paling tahu dirimu adalah Allah. Lihat surat 53. Ya, lihat surat 53 An-Najm ayat 32. Pada kalimat yang kedua dari ayat itu.
Apa kata Allah? Wala tuzakku anfusakum. Ya, huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan engkau merasa dirimu telah suci. Karena Allah sajalah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi merasa bahwa dengan adanya Ramadan yang lalu, dengan berlalunya Ramadan, karena dia qiyamul lail, dia berpuasa di siang hari, lalu merasa dirinya suci, no way, jangan dulu. Karena yang tahu hasilnya adalah Allah. Bagaimana Anda menjudge diri Anda? Ya, sementara Allah bilang apa? Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan engkau menjudge dirimu telah suci, telah bersih. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Oke. Ya, jangan Anda berdasarkan hadis yang umum. Lalu Anda mentaksis diri Anda telah suci. Bahwa Nabi berkata, man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahih haditsnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda yang berpuasa dan puasa Anda punya kualitas untuk layak diampuni? Itu kan rahasia Allah. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yes, sahih. Yang jadi pertanyaan, apakah qiyam Anda sepanjang Ramadan adalah kualitas qiyam yang menjadikan engkau diampuni Allah dosamu? Masih pertanyaan. Dan yang tahu kualitas ibadahmu, yang paling tahu kualitas amalmu, dan yang paling tahu amal-amalmu itu sudah sampai pada tingkat takwa, hanya Allah saja yang tahu. Oleh karena itu, jangan lo sok suci. Itu catatan yang kedua. Ya, maka Idul Fitri bukan kembali kepada kesucian. Ya. Yang ketiga, ada syubhat berkaitan dengan Idul Fitri. Ya, ada keyakinan Idul Fitri adalah perayaan kemenangan. Inna lillahi, ini musibah. Makanya banyak sekali orang selesai Ramadan, dia menganggap bahwa dia telah menang. Karena sudah menang, maka dia bersenang-senang saja. Ini namanya talbis iblis. Perangkap-perangkap iblis yang membuat umat Islam berhalusinasi. Merasa diri adalah jadi pemenang. Idul Fitri itu bukan hari kemenangan, ya ikhwan. Faham antum? Ya, Idul Fitri itu hari kegembiraan, bukan kemenangan. Gunakanlah istilah syariah yang benar. Jangan asbun. Karena kata Nabi, lisaimina farhatan. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia berbuka, itu Id. Dan kegembiraan yang kedua ketika dia bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita hari raya itu hari kegembiraan, bukan hari kemenangan. Bukan yaumul mafazah, bukan hari kemenangan. Ya, maka dengan lantangnya orang Indonesia mengatakan minal aidin wal faizin. Kita telah kembali dari dan kita telah menjadi pemenang. Kenapa Anda mentazkiyah diri Anda sebagai pemenangnya? Ini syubhat. Saya tanya sama antum. Saya tanya sama antum, tolong dijawab, di-unmute dulu semuanya. Saya tanya sama antum. Sebenarnya sifat mafazah, kemenangan itu ya akan diberikan Allah kepada orang yang puasa atau orang yang mana? Hah? Woi, kenapa you diam? Perhatikan, sifat mafazah, kemenangan itu hanya Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Paham? Dan seseorang disebut faiz. Jadi kita ini belum menang. Seseorang dinyatakan dia menang kalau dia sudah diselamatkan Allah dari neraka ke surga. Barulah dia pemenang. Dan mereka inilah yang Allah sifati dengan sifat mafazah, kemenangan.
Lihat surat 3 Ali Imran ayat 183. Di kalimat yang ketiga. Ya, karena ayat ini terdiri 4 kalimat. Ya, wa mal hayatud dunya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat pertama. Kalimat kedua, wa indama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, sekarang kalimat yang ketiga. Famal zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang, faz. Jadi antum, saya dan kita semua belum sampai pada puncak kemenangan, kita masih dalam perjuangan. Belum menang. Dan kemenangan itu kita raih manakala kita diselamatkan oleh Allah dari surga, dari neraka ke surga. Famal zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dialah sang pemenang itu. Paham antum? Maka kemenangan kita sebelum menang, kita baru merayakan kegembiraan kemarin. Bukan kemenangan. Masih panjang perjalanannya. Maka sekarang kita pada fase perjuangan. Perjuangan meraih kemenangan. Bila tidak sungguh-sungguh, maka kita jadi pecundang. Bukan pemenang. Tadi di surat 3. Ali Imran. Ayat 185. Allah hanya dengan sirat yang umum. Siapa yang diselamatkan dari neraka ke surga, maka dia orang yang beruntung. Di ayat ini Allah tidak jelaskan kepada kita siapa yang kelak akan Allah selamatkan dari neraka surga. Sekali lagi, mereka bukan orang yang berpuasa, bukan mereka orang yang sekedar salat, tapi orang yang bertakwa. Artinya puasanya benar-benar membentuk dia jadi orang bertakwa. Dia salat dan salatnya adalah salat yang membentuk dia menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa inilah para pemenang tadi. Dan mereka inilah yang diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga. Jadi surat 3, 185 penjelasannya bisa Anda lihat di surat 19. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Dan itu sudah menjadi ketetapan Rabb, wahai Muhammad. Kemudian Allah berfirman di ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berdosa di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jelas? Dan mereka ini, kenapa Allah selamatkan mereka? Kata Allah, disebabkan kemenangan mereka. Ya, disebabkan kemenangan mereka. Karena kemenangan itulah mereka diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mafazah, kemenangan. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar. Ayat yang ke-61. Ya, apa kata Allah? Wa yunazzillahu alladhina taqaw bimafazatihim. La yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa disebabkan, dikarenakan kemenangan mereka. Perhatikan ya ikhwan, sifat mafazah, kemenangan itu Allah nisbatkan kepada
al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Bahwa kita sudah berpuasa, oke. Kita qiyamul lail, oke. Cuman sudahkah pertanyaan? Sudahkah kualitas amal-amal kita itu bisa menjadikan kita meraih predikat muttaqin tadi? Dan itu hanya Allah yang tahu. Faham antum? Faham? Oleh karena itu, jangan merasa cukup dengan adanya Ramadan. Ya, coba antum lihat lagi sifat mafazah. Ya, kemenangan Allah berikan kepada orang bertakwa, bukan kepada orang yang sekedar menjalankan Ramadan saja. Lihat surat 78. Surat An-Naba ayat yang ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka berada dalam kemenangan. Nah, maka kita sekali lagi ya ikhwan, kita belum menang. Ya, Idul Fitri itu adalah kegembiraan, bukan kemenangan. Sekali lagi, pastikan dirimu bahwa Anda tidak akan disebut mafazah. Ya, atau Anda tidak sebut faiz, pemenang. Dan Anda tidak memperoleh mafazah, kemenangan, sampai Anda dimasukkan ke jannah oleh Allah. Sampai Anda diselamatkan oleh Allah dari neraka. Jelas? Dan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan ketahuilah, takwa itu merupakan tanggung jawab yang harus kita raih. Ada Ramadan atau tidak Ramadan. Ramadan yang kita temui kemarin adalah stimulus, adalah bonus buat kita. Tetapi bukan berarti takwa kita, etos takwa kita, kinerja takwa kita, kualiti takwa kita hanya kita gencot atau kita genjot hanya di bulan Ramadan. Tidak. Ini kebodohan yang real, kebodohan yang nyata. Ya, takwa itu ya dengan saya ulangi. Takwa itu dapat diraih dengan ibadah. Dan ibadah kewajiban kita tadi. Dan kita dituntut oleh Allah beribadah yang bisa dengannya kita raih takwa, itu dilakukan sampai hembusan nafas yang terakhir. Barulah pekerjaan itu selesai. Hasilnya tunggu Allah yang menentukan. Lihat surat yang ke-15. Surat Al-Hijr. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah beribadah kepada Rabb, wahai Muhammad, sampai datang keyakinan, yakni maut kepadamu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana untuk menjaga konsistensi, keistiqamahan ibadah-ibadah kita sepanjang Ramadan, sehingga hari-hari yang kita lalui sampai kematian datang menemui kita menjadi hari-hari yang penuh dengan etos muttaqin. Bagaimana menjaganya? Maka tidak ada pilihan kecuali istiqamah. Dan istiqamah adalah Allah perintahkan kepada kita bagi setiap orang beramal. Ibu dan bapak sekalian, sepanjang Ramadan pasti memperbanyak taubat kepada Allah, bukan? Anda berharap agar dengan Ramadan Allah mengampunimu dan menerima taubatmu, bukan? Kalau Anda telah memperbagus taubatmu di bulan Ramadan, maka Allah perintahkan kepadamu agar istiqamalah di atas taubatmu itu. Saya ulangi, ketika Ramadan Anda bersemangat membaca Al-Quran, Anda semangat melakukan qiyamul lail,
Di siang harinya engkau berpuasa dengan sungguh-sungguh. Engkau berharap. Ya, itu bagian dari proses taubatmu kepada Allah. Karena Anda berharap agar Allah menyegerakan ampunan kepadamu. Selain istighfarmu dan taubatmu, yang ketiga adalah kebaikan-kebaikan yang engkau perbuat. Karena kata Allah di surah 11, surat Hud, ayat 114, innal hasanati yudhhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat meretur, dapat menghapus keburukan-keburukan. Maka di bulan Ramadan, syahrut taubah. Syahrut taubah. Bulan di mana orang bertaubat kepada Allah, memperbagus taubatnya, mempertegas taubatnya, menegaskan kesungguhan taubatnya. Kalau itu sudah kamu lakukan, kalau itu sudah Anda lakukan, kalau itu sudah kita lakukan, maka sekarang Allah perintahkan istiqamalah. Dan perintah itu terdapat di dalam surah 11. Surat Hud. Ayat yang ke-112. Surat 11. Surat Hud. Ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya. Dan istiqamalah engkau. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak. Dan juga orang-orang yang bertaubat agar istiqamah bersamamu Muhammad. Dasar perintah agar kita istiqamah. Sesudah Ramadan, itulah ayatnya tadi. Setiap seseorang yang telah melalui satu fase ibadah, dia perlu menjaga kualitas dan kuantitas ibadahnya itu. Dan dia tidak akan bisa menjaganya kecuali tertanam di dalam dirinya etos istiqamah. Kecuali di dalam dirinya tertanam spirit istiqamah. Tegak, tidak bengkok, tidak mencelok kiri, mencelok kanan, tapi lurus ke depan dalam keadaan tegak. Itulah istiqamah. Tidak terpengaruh ya kepada panggilan kanan kiri. Dia menatap lurus ke depan. Tegak berjalan dengan langkah pasti. Itulah istiqamah. Maka tadi ayatnya saya ulangi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang bertaubat agar istiqamah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Allah di ayat ini memerintahkan kepada setiap muslim umumnya dan pemimpin mereka khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersikap istiqamah dalam seluruh kehidupan mereka dalam urusan agamanya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi saya nggak dikasih tahu limit waktu diberikan berapa lama ya? Mana itu tadi hostnya? Insya Allah, ya Ustadz. Insya Allah hingga 11:30 barangkali Ustadz ya. Oh gitu. Jadi kira-kira 2 jam. Jadi tergantung suka-suka saya kalau gitu ya. Tafadhol Ustadz. Namanya Sukhoi, suka-suka oi ya. Baik. Ustadz. Baik. Jelas ya, itu pertama. Nah, sekarang kita masuk pada inti permasalahan. Gimana kiat agar kita bisa istiqamah? Ada 6 atau 7. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya. Pertama, akthir dzikrul maut. Pertama, selalu ingat kepada kematian. Yang kedua, al-ikhlas wal khauf fi kulli ibadatikum. Selalu menumbuhkan rasa ikhlas dan takut di setiap ibadah. Yang ketiga, ya, beribadah
sesuai dengan skala prioritas. Sesuai skala prioritas dan sesuai kesanggupan. Keempat, ya, continue walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit. Yang kelima, ya, musahib, berteman dengan orang saleh, berteman dengan orang bertakwa, berteman dengan orang baik. Karena jiwa manusia kadangkala membutuhkan inspirasi, membutuhkan spirit. Dan spirit inspiring itu tidak sedikit yang kita peroleh dari teman dekat kita. Dan terakhir, berdoa kepada Allah. Karena jiwa ini tidak akan bisa melakukan ketaatan kecuali karena hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah selalu ingat kepada kematian. Seseorang ketika beribadah, dia tahu bahwa ibadahnya untuk akhiratnya. Dan dia tidak akan meninggalkan dunia menuju akhirat ke kematian. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian justru awal dari kebahagiaan hakiki. Dan kematian adalah awal dari penderitaan yang hakiki. Kebahagiaan yang Anda raih di dunia, ilusi saja. Kata Allah tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebahagia-bahagia apapun engkau di dunia, tidak akan bisa menghilangkan kesedihanmu sesudah kematian. Sebaliknya, semenderita apapun engkau di dunia ini, tetapi manakala kebahagiaan menantimu sesudah kematianmu, tidak tersisa sedikit pun dalam ingatanmu kesusahan yang engkau rasakan di dunia ini. Oleh karena itu setiap mukmin menyadari akan hal itu. Maka dia selalu mempersiapkan, ya, bekalnya untuk akhiratnya. Dan saya ulangi, yang membatasi dia dengan harapan. Semua orang pengen masuk surga. Nggak ada yang pengen masuk neraka. Dan ketahuilah, harapan ingin masuk surga bisa Anda realisasikan sebelum datang kematian menimpamu. Maka ingatlah, kematian akan datang kapan saja tanpa ada pemberitahuan dini. Karena ingat akan kematian, seseorang yang waras akalnya, dia tidak akan berhenti untuk beramal. Karena dia tahu, dia sadar ibadah yang barusan dia lakukan belum tentu diterima Allah. Sehingga dia berusaha untuk memperbagus lagi ibadahnya. Karena jangan-jangan itu ibadahnya yang terakhir. Itu kiat yang pertama. Selalu ingat kepada kematian. Kenapa? Karena orang yang ingat kepada kematian, Nabi menyebut mereka adalah orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang cerdas. Silakan antum lihat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya, kalau saya bilang Sahih Sunan Ibnu Majah, silakan Anda rujuk kepada Sunan Ibnu Majah yang telah ditahrijh oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini dinyatakan sahih atau hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dilihat Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab tentang kematian dan persiapan menuju kepadanya. Saya ulangi, silakan antum lihat di dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab tentang kematian dan persiapan menuju kepadanya. An Ibni Umar annahu qala,
dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Lalu beliau didatangi atau seorang laki-laki dari Ansar mendatangi beliau, ya. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Maka laki-laki dari Ansar tadi memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik? Orang mukmin yang paling utama? Qal, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang utama adalah orang mukmin yang bagus akhlak mereka. Thumma qal. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayul mu'minil kais, fa'ayul mu'min akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Siapa orang mukmin yang paling bijak? Ya, qal, beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu mereka yang selalu ingat kepada kematian dan memperbagus persiapan mereka, memperbagus perbekalan mereka menuju kepada, lihat kalimat Nabi, ya, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas, orang mukmin yang cerdas adalah yang memperbanyak, yang paling banyak ingat kepada kematian. Lalu dia mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan sesudah kematian itu. Yakinlah saudaraku, andaikan Allah memberi hidayah kepada hati kita, dan semoga Allah berhidayah kepada hati kita, lalu kita ingat kepada kematian, di mana kita tahu bahwa apabila kematian telah datang kepada kita, semua keinginan-keinginan baik tidak akan pernah terwujud selama-lamanya. Maka seorang mukmin menyadari itu. Karena seorang mukmin menyadari itu, maka dia tidak akan berhenti beramal dan tidak pula menunda-nunda kebaikan itu. Kenapa ya ikhwan? Karena tidak sedikit orang yang menunda-nunda amalnya. Ya, menunda-nunda kewajiban sampai aja datang menjemputnya. Melainkan mereka minta kepada Allah sudah kematiannya agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa menunaikan, mengerjakan, melaksanakan amal-amal dan kewajiban yang mereka tinggalkan dahulu. Saya tidak usah menjelaskan semua ayatnya. Tapi coba Anda lihat ketika maut datang menjemputnya. Lalu dia berkata di surat 63, surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Perhatikan kalimat Allah menyuruh bersegera beramal. Salah satunya menginfakkan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah, segerakan sebelum datang kematian menimpa salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, andaikan aku diperpanjang umurku sebentar aja, tidak usah lama-lama ya Allah, sebentar aja, fa asaddaqa, maka aku pasti bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku pasti akan berusaha menjadi orang yang saleh. Keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Karena apa kata di ayat 11-nya?
la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan menunda ajal seseorang dan tidak pula mempercepatnya. Maksud Allah, apa yang kau inginkan selamanya tidak akan pernah bisa terwujud. Lihat penyesalan yang lain. Subhanallah. Di surat 23 Al-Mu'minun. Ayat 99 dan ayat yang ke-100. Ayat 99. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian telah datang kepadanya, di mana waktu yang sangat lama dia habiskan untuk urusan dunianya, mengejar bayang-bayang tak pasti tadi. Ya, sampai dia masuk kubur, dia bilang, Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa berbuat amal saleh, mengerjakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan karena berbagai kesibukanku ya Rabb. Maka apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah igawanmu. Itu hanyalah ocehanmu. Itu hanyalah mimpimu saja. Apa kata Allah? Ini barzakh. Kamu tunggu di sini sampai kelak akan aku bangkitkan dirimu. Subhanallah. Coba antum bayangkan kalau Anda menunda amal antum. Ya, coba bayangkan antum hanya berhenti Ramadan. Sementara Ramadan tidak mencukupimu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Apa yang terjadi? Penyesalan demi penyesalan. Ya sekedar catatan. Kemudian ketika Allah bangkitkan kita dari kubur menuju mahsyar, dan kita dihadapkan Allah di mahsyar, kita katakan kepada Allah apa? Akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Permintaan lebih serius lagi. Wahai Rabb kami, jika kami dikembalikan ke dunia walaupun cuma sebentar, nujib da'watak. Kami akan penuhi seruan-seruanmu ya Allah. Kami tidak tolak firman-Mu dengan alasan Pancasila. Kami tidak tolak ajaran-Mu, ayat-ayat-ayat-Mu karena demokrasi ya Allah. Kami patuh semuanya. Nujib da'watak. Wa nattabi' rusulak. Wa nattabi' rusul. Dan kami ittiba. Mengikuti manhaj para rasul yang Engkau utus kepada kami. Kami tidak mendakwakan agama Nusantara ya Allah. Tapi kami rujuk kepada manhajnya para rasul yang Engkau utus kepada kami. Kami ittiba atas sunnah mereka. Kami tidak mencela sunnah Rasul-Mu sebagai kadrun, kadal gurun, ya Allah. Please kembalikan kami ke dunia. Tetapi sekali lagi, semua igawan ini sama sekali tidak didengarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berlalu ya bersama dengan hembusan angin. Begitu juga ketika telah dimasukkan ke neraka. Satu permintaan lagi. Permintaan yang sama diulang-ulang. Dengan gaya yang berbeda-beda. Ketika dimasukkan ke neraka. Lihat surat 32 As-Sajdah. Ayat 12. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka di dalam neraka. Seraya berkata, Rabbana abasarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah melihat dan telah mendengar betapa dahsyatnya dan menyakitkannya azab ini. Farji'na na'mal salihan. Maka kembalikan kami ke dunia ya Allah. Agar kami bisa berbuat kebaikan. Inna kunna muqinun. Sekarang kami benar-benar yakin bahwa neraka itu ada. Dulu di dunia,
Ketika orang kasih tahu kami tentang neraka, kadang-kadang saya ngotot. Emangnya lu pernah ke neraka ya? Emangnya lu tahu neraka ya? Tetapi hari ini saya tahu benar neraka itu ada dan saya tidak sanggup menghadapi merasakan azabnya. Please, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat kebaikan. Sama sekali Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Surah 32 tadi, ayat 13-nya dan 14-nya. Lihat jawaban Allah terhadap permintaan orang-orang yang menyesal, telah mengabaikan kewajibannya, telah lalai berbuat kebaikan, dan dia tercampak ke neraka. Dia ingin kembali ke dunia hanya satu harapan, ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbagus amalnya, bukan mengumpulkan harta. Tapi sekali lagi, semuanya tidak akan Allah penuhi keinginan itu. Maka melemahlah dia. Subhanallah, di surat berapa? 40, coba antum lihat. Ya. Mulai melemah dia, menyesal dia. Di surat 40 ayat 11. Surat Al-Ghafir ayat ke-11. Rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bi dzunubina fahal khurujin fahal ila khurujin min sabil. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau telah mematikan kami 2 kali. Engkau pun telah menghidupkan kami 2 kali. Waktu yang Engkau berikan kepada kami sungguh cukup untuk kami beramal, ya Allah. Tapi kami lewatkan hari-hari, kami lewatkan malam-malam kami dengan kesibukan-kesibukan dunia, ya Allah. Fa'tarafna bidzunubina. Engkau telah memvonis kami berdosa, dan memang kami layak divonis seperti itu. Maka kami akui dosa-dosa kami, ya Allah. Maka pertanyaan mereka, wahai Rabb kami, masih adakah jalan keluar dari neraka ini ke dunia? Masya Allah. Pertanyaan yang mengenaskan. Kesadaran yang terlambat. Ini namanya tell me, telat mikir. Sudah frustrasi lagi. Sudah frustrasi, maka kata Allah, mereka berteriak di dalam neraka, histeris sekali. Dan meminta kepada Allah, sekiranya, seandainya Allah berkenan mengembalikan mereka ke dunia, niscaya mereka akan tidak berbuat seperti dulu lagi. Mereka pasti akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Surat 35, surat Fatir ayat 37. Tetapi sekali lagi, Allah tidak mendengarkan ocehan mereka. Allah tidak memperkenankan permintaan mereka. Pada akhirnya, orang-orang di neraka itu pun ya putus asa. Kalau di dunia orang putus asa biasa minta apa, Bu? Pak, orang kalau di dunia kalau sudah frustrasi, tidak bisa menyelesaikan masalah, karena beratnya masalah, bisa minta mati, bukan? Minta segera dimatikan, bukan? Seperti itulah para penghuni neraka. Ketika permintaan sesudah kematian, di barzah, di mahsyar, di neraka, sampai histeris, tidak didengarkan Allah, maka permintaan terakhir mereka apa? Ya Malik, sebaiknya katakan kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Coba lihat surat 43, surat Zuhruf ayat 77. Ya, wanadau ya Malik. Orang-orang di neraka itu berteriak, wahai Malik, wahai malaikat penjaga neraka. La liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah Tuhan mematikan kami saja agar kami selamanya
tidak merasakan azab dan penderitaan neraka ini. Qal, tetapi apa kata malaikat Malik? Innakum makithun. Kalian sungguh akan tetap di neraka ini. Tidak akan mati untuk selama-lamanya. Coba renungkan perjalanan tadi. Perjalanan yang sangat menyedihkan. Maka mustahil orang mukmin berhenti beramal sesudah Ramadan. Mustahil orang mukmin tidak menjaga konsistensi amaliyahnya. Karena dia tahu dan dia sadar amal-amal yang telah dia kerjakan belum tentu diterima Allah. Belum tentu mencukupi dia mencapai derajat takwa kepadanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan zikrul maut, salah satu metode untuk istiqamah adalah selalu ingat kepada kematian. Kemudian yang kedua adalah selalu ikhlas. Orang itu kalau bekerja ikhlas karena Allah, karena keyakinan akan pahala Allah, maka dia akan tetap beramal walaupun tidak dilihat orang. Berbeda dengan orang yang bekerja beramal karena mengharapkan pujian apresiasi manusia, maka dia akan berhenti beramal manakala tidak mendapatkan apresiasi manusia. Maka para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang ikhlas karena Allah, maka dia akan menjaga konsistensi amaliyahnya dan tidak akan sia-sia hasil usahanya. Akan tetapi siapa yang beramal karena manusia, bukan karena Allah, bukan karena ikhlas, ya, maka sungguh amal itu bagaikan buih di atas permukaan laut, akan sirna ditelan waktu, akan sirna dibakar oleh sinar matahari yang memanggangnya. Seperti itulah orang yang beramal bukan karena Allah. Ya, makanya para nabi, ya, mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ya, dan Allah menjaga hati-hati mereka untuk istiqamah di atas amal mereka. Kemudian orang yang ikhlas senantiasa selalu takut kepada Allah. Jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ya, saya ulangi. Orang yang ikhlas dan selalu takut kepada Allah, ya, maka dia akan menjaga konsistensi amalnya itu. Ya, apa kata Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Az-Zuhud, bab berhati-hati dalam beramal. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Sufyan, ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya amalan surah itu bagaikan tempat minum, bagaikan wadah, gelas. Ya, kata Nabi, idza taba, ya, asfaluhu taba alahu. Jika bawahnya jernih, dasarnya jernih, maka atasnya pun ikut jernih. Dan dasar dari amal kita adalah hati. Jika hati bersih ikhlas karena Allah, maka pasti amal itu terlihat adalah baik kualitasnya dan terjaga konsistensinya. Sebaliknya kata Nabi, wa idza fasada asfaluhu fasal a'lahu. Ya, namun jika dasarnya keruh, kotor, maka permukaannya pun ikut keruh dan kotor juga. Itulah niat. Itulah motivasi amal seseorang. Maka hendaklah ikhlas dalam beramal. Karena itu akan membuat hati itu senantiasa rindu untuk beramal. Karena keyakinan pahalanya Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin yang ikhlas akan meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Apa kata Allah di surah 18? Al-Kahfi ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, maka sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat kebaikan. Motivasi inilah menjadi spirit baginya untuk tidak berhenti
sebagaimana seorang pedagang yang mendapat meyakini keuntungan dari perdagangannya, maka dia akan tidak pernah berhenti. Dia tidak berhenti untuk apa? Mematikan, untuk menyalakan mesin-mesin produksinya. Orang yang ikhlas karena Allah adalah orang yang berdagang dengan Allah. Orang yang berdagang dengan Allah, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk terus melakukan transaksi, dan dia selalu memiliki, ingin punya akses dengan bursa efek pahala. Karena dia tahu setiap amal yang dia lakukan adalah merupakan jual beli dengan Allah. Dan tidak akan merugi siapapun yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 35. Surat Fatir ayat 29 dan 30. Innalladzina amanu wa innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang selalu sholat, menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepadanya, baik sirran, sembunyi-sembunyi, wa'alaniyah, atau terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak rugi dengan Allah. Dan orang yang berdagang dengan Allah karena yakin Allah pasti menepati janjinya, maka mana mungkin dia berhenti beramal. Karena orang yang ikhlas karena Allah, yakin akan janji Allah, maka dia akan selalu bergembira di setiap ibadahnya. Tidak ada kemalasan, karena yakin seluruh jerih payahnya akan dibayar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat 9. Surat At-Taubah ayat yang ke-111. Surat 9, surat At-Taubah ayat ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan jannah. Subhanallah. Inna wa'dan al-haq. Saya potong ayatnya saja langsung. Itulah janji Allah yang benar, yang tertera dalam Taurat, Injil, dan Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Itulah ikhlasnya orang mukmin. Meyakini Allah tidak akan ingkar janjinya. Dia yakin Allah tidak mungkin tidak membalas kebaikannya. Kalau kebaikannya memang layak untuk dibalas. Maka sifat yang berikutnya apa? Fastabshiru bibayyikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian, kata Allah, dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah. Kalau kita bawa kias dengan perdagangan dunia, seseorang yang tahu seluruh produksinya akan dibeli di serat pasar, mungkinkah orang itu tidak melanjutkan usahanya? Mungkinkah orang itu akan mematikan mesin-mesin produksinya? Tentu tidak. Dia akan terus memompa mesin produksi. Dia akan memproduksi sebanyak-banyaknya dengan produk yang high quality. Dengan melakukan kontrol quality yang baik. Sehingga dia berharap seluruh produksinya diserap oleh pasar. Dibeli oleh konsumen dan semacam. Begitu orang mukmin. Karena dia ikhlas kepada Allah, maka dia takut jangan-jangan kualitas amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan para ulama mengatakan rasa takut inilah yang membuat orang istiqamah, karena dia akan berusaha untuk memperbagus kualitas amal. Dan lihat kisah orang yang takut ketika beramal, khawatir jangan amalnya tidak diterima Allah. Maka dia berusaha memperbagus dan memperbanyak amalnya itu. Silakan antum lihat di surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau
wa qulubuhum wajilah annahum ila rahim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia satu kebaikan selesai, dia lanjutkan kepada kebaikan berikutnya. Selesai satu kebaikan, dia lanjutkan kebaikan seterusnya. Istiqamah dia. Ya. Kata Allah apa? Wa hum laha sabiqun. Dan mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Pada dua ayat ini menunjukkan orang yang ikhlas kepada Allah, orang yang takut dan hati-hati beramal, maka dia akan melanggengkan amalnya. Dia menjaga konsistensi amalnya, atau dengan kata lain, dia akan istiqamah. Jelas? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berkaitan dengan orang-orang yang mencuri, orang berzina dan minum khamr? Kata Nabi, tidak. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa, bersedekah, salat, tetapi mereka orang-orang yang takut. Jangan-jangan puasanya tidak diterima. Jangan-jangan salatnya tidak diterima. Jangan-jangan sedekahnya tidak diterima. Maka mereka berusaha menjaga niat-niat mereka. Mereka berusaha untuk melanggengkan amal-amal mereka. Dan mereka berusaha untuk tidak riya di amal-amal mereka. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah ya dengan skala prioritas. Ya, dengan skala prioritas. Jadi beramal itu, ya, mulailah dari yang wajib, kemudian sunnah. Yang kedua, pilih yang paling besar pahalanya. Ya, misalnya ada 3 amal, pilih yang besar pahalanya. Ya, sehingga sekali Anda mendayu, sekali Anda investasi, ya, maka profitnya lebih besar. Bukankah hidup ini adalah perdagangan dengan Allah tadi? Saya tanya sama antum semuanya. Antum tuh pengen investasinya kecil tapi untungnya besar, bukan? Betul? Coba jawab antum semua di forum ini. Betul tidak? Dalam perdagangan itu, antum pasti berpikir bagaimana investasi yang kecil tapi profitnya besar. Betul? Maka pilihlah amalan-amalan. Sesudah wajib yang sunnah yang apa? Yang sunnah yang pahalanya besar. Itu yang disebut dengan skala prioritas. Mulai dari yang wajib, kemudian yang sunnah. Karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab Shalah. Bab amal yang pertama dihisab dari kiamat adalah salat. Nabi bersabda, maka Allah perintahkan malaikat untuk memeriksakan salat hamba-hambanya. Dan jika salat wajibnya tidak sempurna, maka Allah katakan kepada malaikat, lihatlah amal-amal sunnahnya. Ambillah amalan sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal wajibnya tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa beramallah kita sesuai skala prioritas. Mulai dari yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang kedua, pilihlah amalan-amalan sunnah yang pahalanya besar. Ya, pilihlah pahala yang besar. Yang ketiga apa? Pilihlah yang selamat dari perbedaan pendapat ulama tentang sebuah amalan. Kalau ada para ulama berkata hukumnya wajib, ada mengatakan sunnah, ambil yang wajib, pasti selamat. Seandainya dari kiamat ternyata yang benar sunnah, Anda tidak akan salah karena Anda melakukannya. Tetapi bayangkan kalau Anda memilih sunnah, tapi ternyata wajib, maka kata orang Sunda, nyaho etate. Kalau ada ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ambillah haram. Tinggalkan sama sekali. Kalau nanti di akhirat ternyata pendapat yang benar adalah makruh, Anda selamat. Tapi bayangkan kalau Anda pilih makruh, karena Anda ingin lebih senang-senang, maka ternyata yang benar adalah haram,
maka Anda tidak bisa memperbaiki dirimu lagi. Ini yang disebut skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan. Ya, karena apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, di surat yang ke-64, At-Taghabun, ayat yang kedua, ayat ke-16, ittaqullaha mastata'tum. Ya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Karena apa kata Allah di surat 64? Kata Allah ya di surat surat 23 tadi ayat 64 kata Allah ya wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabu yantiqu bil haqq wa hum la yudhlamun. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupan. Saya ulang surat 23 tadi. Ya, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-63. Ya, maka kata Allah apa? Dan kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Apa yang kita perbuat semuanya terekam rapi dan Allah pasti akan memberikan balasannya. Dan perhatikan kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani seseorang kecuali apa yang sanggup dia pikul. Kemudian yang kelima. Ya, yang kelima adalah berusaha ya untuk beramal walaupun sedikit tapi kontinu. Jadi kalau misalnya antum malas yang banyak-banyak, misalnya antum tidak bisa sholat, misalnya saya tadi contoh gini, ilustrasi dulu saya bawakan dalil. Contoh tadi antum di bulan Ramadan mungkin antum 3 kali khatam Al-Quran, atau mungkin 1 kali khatam Al-Quran, atau antum baca 1 juz umpamanya. Sesudah Ramadan jangan tinggalkan kebiasaan itu karena bursa efek pahala tidak tutup. Akses dibuka tadi surat 35 Fatir ayat 29 tadi. Bursa itu nggak ditutup. Maka raihlah pahala baca Al-Quran. Mungkin hanya 10 ayat 1 hari. Ya, jangan tinggalkan. Biasakan walaupun sedikit. Yang tadinya Anda sholat malam 11 rakaat minimal. Kalau Anda tidak bisa bangun di malamnya, minimal lakukan 3 rakaat witir sebelum Anda tidur. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Said Al-Khudri, kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Hurairah, dan 7 sahabat yang lain agar tidak meninggalkan 3 rakaat witir sebelum tidur. Ittaqullah masata'tum. Kerjakan. Ya, kemampuan sedikit tapi kontinu, itulah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, Imam Al-Bukhari dalam kitab pakaian duduk atas tikar dan semisalnya, beliau berceramah kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, beramallah menurut yang kalian sanggupi. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan terhadap amal kalian sehingga kalian merasa bosan sendiri. Ya. Maka kata Nabi apa? Wa in habbal a'mali ilallah madama wa in qal. Kata Nabi, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, dijaga kontinuitasnya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya, kata Nabi, Allah mencintai sebuah amalan ya. Walaupun sedikit tapi kontinu. Seperti contoh tadi. Kemarin Ramadan Anda bersedekah 1 juta, 2 juta. Ya minimal tiap minggu lah 50.000, 100.000. Ya, jaga konsistensi, ya kontinuitas dari sedekahmu sehingga pahala-pahala tetap mengalir walaupun Ramadan telah berlalu dari kita.
Karena tidak seorang pun di antara kita dapat menjamin bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga tidak menunggu Ramadan baru beramal. Tapi beramallah selalu walaupun tanpa Ramadan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang yang saleh. Ya. Antum sudah tahu, Allah perintahkan apa kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah bertakwa, agar kita tetap di atas ketakwaan, maka pilihlah teman yang baik. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu bersama dengan orang yang benar. Ayat ini berkaitan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Karena berteman dengan orang munafik, dia berbohong kepada Nabi. Tidak berangkat ke medan peperangan. Di perang Tabuk. Maka ketika Allah menerima taubatnya, Allah ingatkan Malik bin Ka'ab bin Malik dan teman-temannya supaya kalian beriman bertakwa dan hendaklah bersama dengan orang-orang mukmin yang jujur, yang benar, yang baik akhlak. Karena antum semuanya tahu kata Nabi dalam hadits riwayat Tirmizi, kitab adab bab siapa yang layak menjadi teman. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur man yukhali. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Agama temannya yang akan mempengaruhi dia. Kenapa kita butuh teman? Ya tadi, kadang-kadang kita mengalami futur, masa vakum dalam beramal, ada kemalasan. Tetapi manakala kita berteman dengan teman yang baik, insya Allah dia menjadi motivator untuk kita. Dia akan memotivasi kita untuk beramal. Dia memberi semangat kepada kita. Dia mengajak kita untuk tetap bersemangat. Walaupun kita sedang dalam kesulitan. Itulah fungsinya teman. Maka kata Nabi, "Falyandur man yukhalil", maka hendaklah kita perhatikan dengan siapa kita berteman. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Nabi dia berkata, berteman dengan orang saleh seperti berteman dengan tukang jual minyak wangi. Subhanallah. Pertama, boleh jadi kita dapat uang ini karena diberikan oleh teman kita. Kalau tidak, kita membelinya dari dia. Kalau tahu tidak, minimal kita mencium wangi saat berada bersama dengan teman. Maksudnya, teman-teman yang baik selalu mempengaruhi kita kepada kebaikan. Teman-teman yang baik akan selalu memberi ibrah kepada kita dan selalu menguatkan semangat kita dikala semangat kita melempem kayak kue apem. Dan terakhir adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita istiqamah. Saya ulangi tadi. Coba contoh realnya. Antum melihat pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa mereka bisa istiqamah di atas tauhid mereka? Karena mereka berdelapan atau bertujuh. Andai kata sendiri-sendiri, mereka akan cut ketika mendapatkan intimidasi. Tapi karena mereka bersama-sama, bersembunyi di gua, satu yang lain menguatkan dengan yang lain. Yang satu menguatkan yang lain. Itu pentingnya berteman dengan orang baik. Karena sesama orang baik, mereka saling menguatkan. Sehingga mereka pun berdelapan atau bertujuh, mati di atas keimanan, di atas tauhid yang sama. Karena yang satu menguatkan yang lain menguatkan yang satu. Kemudian terakhir agar istiqamah. Ketahuilah tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keinginan baik tidak akan terwujud kecuali jika Allah menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Lihat surat Al-Infitar. Surat 81. Ya, ayat 29. Ya, surat At-Takwir, maaf. Apa kata Allah? Kalian yang berkeinginan menempuh jalan kebaikan.
tidak akan menempuhnya kecuali jika Allah menghendakinya. Karena hati manusia berada di antara jemari-jemari Allah, kata Rasulullah SAW. Dan Allah membolak-balikkan hati-hati hamba sesuai apa yang dia kehendaki. Bila Allah menghendaki dia istiqamah, maka hati itu pun istiqamah. Jika Allah menyesatkannya, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Itulah jawaban Nabi ketika Ummuna, ibu kita, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi, karena Nabi sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai Rabbku, zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, engkau memohon agar Allah meneguhkan hatimu? Maka Nabi menjawab seperti tadi. Lalu kata Nabi kepada Ummu Salamah, bacalah engkau ya surat 3 Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah fungsi doa. Maka berdoalah. Semoga Allah membantu kita. Allah mengajarkan ya Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu doa apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku agar aku selalu mengingat, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu memperbagus amalku ya Allah. Yang Nabi syariatkan untuk diucapkan sesudah sholat wajib. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi modal utama kita meniti hari-hari sesudah Ramadan, agar hari-hari kita istiqamah di atas amal-amal saleh kita, walaupun tanpa Ramadan, atau mungkin kita tidak akan bertemu Ramadan yang berikut. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada host ya untuk melanjutkan, memandu kelanjutan acara ini. Silakan Bapak yang tadi memandu acara. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Terima kasih buat tausiahnya yang sangat banyak nih, syarat ilmu sekali. Berikut juga nasihat-nasihatnya Ustadz ya. Sangat berharga buat kami semua. Semoga kami bisa ambil semua manfaatnya. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab Ustadz ya. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan kepada peserta untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin baru boleh bertanya langsung. Tapi usahakan untuk menulis dulu di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk nih Ustadz. Silakan Bapak. Kami bacakan dulu. Yang pertama adalah bagaimana untuk tetap istiqomah dan menghilangkan rasa takut serta sedih dikala seseorang berusaha hijrah dan terus meningkatkan level keimanan, namun seiring itu pula banyak permasalahan gitu Ustaz. Jadi mungkin macam-macam ya, ada masalah keuangan atau masalah jodoh atau masalah finansial, pekerjaan. Nah, sehingga timbul ketakutan kalau nanti tergelincir lagi gitu Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz. Baik. Orang yang takut tergelincir tanda imannya sehat. Itu nggak sotoy, Pak. Itu namanya tidak over rasa percaya diri, Pak. Seorang mukmin senantiasa takut jangan-jangan dia tergelincir. Ya bahkan Nabi saja berdoa kepada Allah tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Menunjukkan Nabi juga takut. Jangan-jangan sampai tergelincir hatinya kepada kesesatan. Jadi seorang mukmin yang takut terjatuh kepada kesesatan, hal yang wajar, logis.
Dan itu tanda keimanannya. Ya. Dan banyak sekali Allah perintahkan dalam Quran agar kita senantiasa takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, tadi mungkin yang proses-proses lain mungkin agak lama. Ya. Tapi paling tidak Anda memilih teman yang baik tadi. Dan teman yang baik orang yang berilmu. Ya, berteman yang baik orang yang berilmu. Maka lazimilah majelis ilmu, berteman dengan ustadz-ustadz yang manhajnya benar, yang jawabannya ilmiah, bukan jawabannya mistis, yang bukan menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Karena banyak ustadz yang menyelesaikan masalah tambah masalah. Paham antum? Maka fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Ketika Anda mengalami problem, permasalahan yang banyak sekali, dan Anda tidak tahu apa solusinya, datangi para ulama ahlu sunnah. Datangilah para ulama yang berilmu dan manhajnya benar. Syarat ulama yang Anda datangi, pertama, kapasitas keilmuannya mumpuni. Yang kedua, manhajnya benar. Yang ketiga, amanah. Karena banyak orang berilmu, tapi manhajnya bengkok. Banyak orang berilmu, tapi khianat karena urusan dunia. Karena otaknya orang ulama tadi apa? Bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Sehingga dia menjual agamanya. Dan Al-Quran mengatakan ini ustadz anjing namanya. Di surat 7 Al-Arab 175, 176. Orang yang faham agama, tetapi memalingkan dari agama karena urusan dunia. Maka keamanahan itu penting. Sesudah lurusnya manhaj. Kata Allah tadi, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Segeralah bertanya kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui jawaban dan solusinya. Maka kiat-kiat sudah jelaskan tadi. Tetapi yang paling bisa Anda lakukan selalu memilih teman yang baik untuk konsultasi, untuk bercerita, ya, dan saling menguatkan satu dengan lain. Dan sebaik-baik teman dan sebaik majelis pertemanan adalah majelis ilmu. Datangilah majelis ilmu. Duduklah di sana. Dengarkan dengan serius dan bertanyalah kepada ustadz jika Anda mengalami masalah tadi. Karena insya Allah para ustadz akan bisa dengan pertolongan Allah memberikan arahan dan bimbingan kepadamu untuk menguatkan hatimu agar tetap istiqamah di atas permasalahan tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Jadi prinsipnya itu tadi itu ya, harus rajin bertanya Ustadz ya kalau memang tidak tahu ya. Jangan sotoy ya, jangan sotoy ya, jangan sotoy, jangan sok tahu. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Kalau ini bertanya mengenai susahnya menjaga istiqomahan ya. Misalnya susah menjaga sholat sunnahnya, kemudian bersedekah kok jadi malas, kemudian ya melaksanakan ibadah ya jadi berkurang gitu Ustadz. Sementara dia ingat gitu loh bahwa dia ingat kematian gitu loh. Amal baik atau buruknya ada catatan nanti di akhirat gitu. Jadi bagaimana ini Ustadz? Bisa dikasih penjelasan Berarti Ustadz? Itu bukan human error Pak, tapi itu namanya iman error. Ya nggak mungkin lah kalau imannya sehat, dia ingat mati tapi nggak beramal. Nggak mungkin kan Pak? Jelas ya? Maka hendaklah dia mencari seorang yang bisa memberi spirit kepadanya. Dan memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seseorang tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki iman. Seseorang tidak akan menempuh jalan lurus kecuali jika Allah menghendaki. Maka saran saya kepada yang bertanya, perbanyaklah doa di waktu-waktu mustajab agar Allah membimbing hatimu sehingga ingat akan mati, melahirkan semangat untuk beramal menuju kematian. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain berikutnya Bapak. Baik Ustadz. Ya. Selanjutnya ada juga yang bertanya, bagaimana cara menasihati keluarga agar tidak futur dalam ibadah dan tetap istiqomah dalam ibadah? Itu Ustadz. Saya cuma sarankan, antum saja masih belepotan nasihatin orang.
Ya, kita ini kadang-kadang mikirin orang. Hei ya ikhwan, hidup ini dasarnya SDM, selamatkan diri masing-masing. Anda saja belum pandai renang, gimana motivasi orang lain renang? Kira-kira dua-dua kecemplung nggak, Pak? Saya tanya sama Bapak yang host nih. Ini Betul, antum Ustaz. sendiri baru belajar renang, gimana motivasi orang yang mau tenggelam? Paham? Karena sekali lagi, pada dasarnya hidup ini SDM, selamatkan diri masing-masing. Dari pertama, antum bekali diri dengan ilmu dulu. Ya. Yang kedua apa? Ajaklah mereka duduk di majelis ilmu supaya yang kasih spirit adalah orang berilmu. Jangan kita yang kasih spirit yang tidak berilmu bukan menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Anda gagal sebagai orang di Pegadaian. Menyelesaikan masalah tambah masalah. Betul, Pak? Solusinya bawa dia di majelis ilmu. Suruh dia dengerin, suruh dia diskus sama ustadz. Jangan kita orang awam yang jelaskan. Bukan masalah jadi selesai, tapi bisa menimbulkan problem baru lagi. Ya, kita yang belum alim, belajarlah untuk menjadi orang yang alim. Lalu beramal untuk diri kita. Adapun orang lain, ya kita serahkan kepada ahli ilmu untuk menangani mereka. Saya kasih contoh, Pak. Kalau punya tetangga, punya saudara kakinya patah, Anda urut atau bawa ke tukang urut? Hah? Kalau dia mengalami gangguan psikologis, apakah Anda menyelesaikan atau bawa ke psikolognya? Bawa ke psikolognya. Itu solusi terbaik. Jelas, Pak? Solusi terbaik apa? Anda yang tidak ngerti psikologi ngomong sama orang yang mengalami gangguan psikologis. Atau Anda bawa dia ke psikiater. Mana yang paling tepat, Pak? Psikiater. Nah, udah usah nanya. Itu solusi yang paling dekat, paling baik. Gak usah nerangkan banyak-banyak. Ya nanti malah kita bisa menyesatkan orang. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan, tapi ini mungkin agak keluar dari ini, Ustaz, ya, keluar dari topik ini. Ada yang nanya tidak apa-apa, mengenai Pak. Tidak ya, apa-apa. baik, Ustaz. Ada yang nanya mengenai sholat berjamaah setelah sholat fardu, Ustaz. Jadi dia ingin tahu setelah sholat itu imam berdoa, itu lebih baik apakah bagaimana kita, apakah kita mengikuti imam itu atau kita zikir mengaminkan sendiri gitu, doanya atau sendiri-sendiri. Jawabannya pertama, transaksi kita antara murid, makmum dan imam mulai takbir sampai salam. Selesai kontrak. Paham? Tidak ada lagi hubungan kita dengan imam tadi. Satu. Yang kedua, Nabi itu orang paling mustajab doanya. Tapi tidak pimpin doa sesudah salat. Jelas? Maka berdoalah sesuai sunnah, berdoalah sendiri-sendiri. Tidak usah mengikuti imam karena itu bid'ah. Karena itu bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan, Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik perkataan Al-Quran dan sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menunjukkan hal itu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya hal itu adalah baik, tentu Nabi dan para sahabat akan mencontohkannya kepada kita. Jelas, Bapak? Wallahu a'lam. Ya, baik, Ustaz. Jadi mudah-mudahan jelas buat yang penanya, Ibu Nina ya. Jadi prinsipnya memang kita harus ittiba terus ya, Ustaz ya. Gitu ya. Belum ada pertanyaan lagi yang lain ini, Ustaz ya. Boleh kami tanya sendiri ya, ada pertanyaan dari kami sendiri. Boleh, silakan Bapak. Mengenai apa? Fatakullah wastartum itu, Ustaz ya. Ini penerapannya sebenarnya itu sah kalau memang itu seseorang itu memang dalam ibadahnya itu baik itu, Ustaz ya. Jadi artinya dalam kesehariannya dia memang ada ibadah ada kerutinan ibadah yang dilakukan, tapi mungkin menyesuaikan dengan kemampuannya dia, Ustaz ya. Iya. Bukan berarti menyalahgunakan dalil ini sehingga dari dia gini. ya
Jadi itu Saya misalnya kira Ustaz orang punya paham. kekurangan, jadi ada udzur syar'i. Ya, ya. Jadi udzur-udzur itu menurut standar syar'i, bukan sukoi suka-suka oi, bukan. Paham Pak? Jadi bukan dia merasa kayaknya gue nggak sanggup, itu bukan udzur. Paham? Jadi bukan perasaan, itu namanya baper Pak. Nah, kan ada orang sepertinya gue nggak sanggup deh, kan itu perasaan Pak. Paham ya? Dia kerjakan. Kalau kemudian misalnya dia hanya mampu ya untuk 8, kalau dia mampu 9, dia mampu terus. Bukan hanya perasaan aja, ya. Kayaknya. Ini namanya talbis iblis. Betul? Namanya perangkap iblis. Ya, jadi begitu dia ikutin apa kata iblis, lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell gitu loh. Jelas? Jadi yang disebut kelemahan di sini kelemahan menurut syariat. Standar syariat. Uzurnya apa? Paham? Contohnya ingin pergi haji nggak punya uang. Ya sudah. Cari pahala dengan sholat syuruk misalnya. Berbeda dengan bukan uzur syar'i namanya. Sudah ada uang. Bukannya daftar haji. Udah nggak apa-apa. Pahala haji syuruk aja. Nggak bisa seperti itu Bapak. Paham? Ini namanya suntuluyo namanya bahasa Ambon. Sentulaluluyo itu namanya. Paham? Ada orang yang pengen haji. Ingin dapat pahala haji. Tapi sama sekali nggak punya uang. Tapi dia tetap punya niat. Maka bagaimana cara mendapatkan pahala haji dan umrah? Dia memperbanyak sholat sunnah syuruk dengan bersolat berjamaah di masjid. Beda ceritanya, udah punya uang. Sehat jasmani rohani, tidak gila. Paham? Tidak sakit. Bukannya daftar haji, antum pakai haji, nggak apa-apa syuruk saja. Suntuloyo ini orang. Jelas Bapak? Itu namanya beragama sesuai dengan seleranya. Ya, beragama dengan keinginannya. Ini salah. Ini bukan yang namanya fattaqullaha mastata'tum. Bukan. Orang dia sanggup pergi haji kok. Paham? Ya, selanjutnya kami persilahkan kalau masih ada pertanyaan dari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni Hartini memang tinggal di Bandung. Iya, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Jadi saya tuh beramal ya, suka beramal, Pak Ustadz. Jadi saya yang masih jadi ganjal selama ini iman saya. Kadang-kadang kan kita kan saya tuh sudah bercadar, Pak Ustadz. Jadi ada saya mungkin mendengar omongan orang yang jadi Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita udah bercadar nih Pak Ustadz. Nah, kemudian kita datang ke majelis taklim. Nah, di situ kan ada saya pernah membaca apabila wanita itu tidak boleh memakai cadar. Apabila di masjid itu harus kita buka. Nah, saya tuh suka begitu Pak Ustadz. Jadi saya tuh masih mengganjal ini apa saya membuat dipakai permainan apa enggak. Jadi saya tuh suka kadang-kadang malu gitu. Malunya bukan malu kepada manusia ya. Tidak ada dalil kalau di masjid buka cadar, Bu. Cadar itu dibuka kalau lagi tawaf. Lagi sedang ihram. Adapun ngaji mesti pakai cadar tidak apa-apa. Oh gitu, ya? Kalau kita misalkan memakai pas memakai dilepas itu. Jadi nggak apa-apa kalau ibu sesama wanita, Bu. Kalau ibu sesama wanita, ibu buka tidak apa-apa, bahkan lebih baik biar ibu lebih dikenal oleh wanita-wanita yang lainnya. Kalau itu kalau kajiannya bercampur dengan ihwannya, jangan buka, Bu. Kalau ada laki-laki dan perempuan bersama, jangan ibu buka. Kan ibu tidak jamin laki-laki. Jangankan laki-laki, belum juga Ustadz hatinya lurus juga kan, Bu? Iya, Pak Ustadz. Jadi, Bu, beragama itu nggak boleh pikir perasaan orang. Kapan ibu mikir perasaan ibu kalau pikir perasaan orang? Iya, Pak Ustadz. Agama itu dalilnya. Kalau dalilnya sudah benar, ibu sudah yakin secara ilmiah, bismillah, jalan. Jangan pedulikan komentar orang. Nanti ibu terhalang di jalan karena mendengarkan komentar. Coba tanya sama pembalap. Apakah dia terpengaruh dengan celaan para penggemar lawan? Enggak, Bu. Enggak, Pak Ustadz. Nah,
Saya tanya sama Anton, coba tanya sama pembalap. Ada pembalap yang banyak haternya juga kan, Bu? Banyak. Nah, Iya, iya. tapi tanya sama dia, apakah dia terpengaruh? Tidak. Dia bersemangat untuk tetap satu lap ke lap yang lain. Sampai dia sampai pada finish, ingin jadi pemenang. Masa Anda kalah sama para pembalap duniawi? Oh iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Jelas? Dijekolahin tuh atas jawabannya. Ya, Pak, iya, Kom. Saya kira cukup ya, saya udah lelah loh. Ya, Iya, Pak Ustadz. Baik, Ustaz. baik. Kalau begitu kami akhirkan kajian hari ini. Sebagai penutup, kami persilakan Ustaz untuk barangkali menutup dengan Baik. doa penutup majelis. Ya, kita tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan memberi motivasi kepada saya dan antum semuanya, dan tentu jangan lupa berharap dan berdoa kepada Allah agar sifat istiqamah itu Allah tanamkan di hati-hati kita. Ya, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.